Bu, bagaimana soal pergerakan ya politisi perempuan? Ya, secara apa ya? Secara spontan saja kita bisa bilang kalau pergerakan lebih lasak di lapangan tuh itu laki-laki. Tapi apakah perempuan juga bisa bergerak untuk meraup dukungan itu cukup Iya, atraktif juga atau iya. bagaimana, Bu? Kita punya trik. Oh, kita. Nah, saya rasa caleg semua punya trik. Ya, Bagaimana kita bisa meyakinkan, ya, ya, meyakinkan masyarakat itu supaya mereka bisa memilih kita. ya, ya. Nah, saya rasa yang lainnya juga seperti itu. Nah, kalau saya melihat yang banyak bohong laki-laki atau perempuan, Iya, iya, ya kan? Iya, Yang iya. banyak bohong sekarang ini kita Iya. bisa lihat kok. Iya, iya. Yang banyak bohong laki-laki sama perempuan. Iya, iya. Karena kenapa? Kalau perempuan itu berbicara dengan hati, Iya, iya. bukan hanya dengan mulut, Iya. dengan hati, gitu. Nah, kita bagaimana caranya untuk mematahkan hati daripada konstituen kita itu, hati daripada masyarakat ini loh. Penyampaian kita juga lebih lembut gitu. Nah, kayak kita berhadapan dengan ini berarti gaya saya begini. Kalau berhadapan ini gaya saya harus begini. Jadi tidak semua kita ratakan gitu. Karena di lapangan juga ada yang keras, ada yang begini, ada yang merasa dia so hebat, powernya lebih kuat. Nah, cara mematahkan itu seperti apa gitu. Jadi kita punya trik, punya ilmu untuk itu. Tidak perlu juga api dibayar api, dibalas api gitu. Kalau di api ya siram dengan air sehingga sejuk. Nanti suatu saat pasti ngalah kok. Bu, apa sih sebetulnya kalau Ibu ya sebagai politisi senior, apa sih sebetulnya kelebihan dari politisi perempuan sih, Bu, dalam apa ya mendekati masyarakat atau meraup dukungan di lapangan? Apa sih atau menjadi seorang anggota dewan sih sebetulnya? Apa sih kelebihannya dari dibandingkan dengan politisi laki-laki, Bu? Kalau perempuan itu orangnya konsisten ya. Konsisten. Untuk berbuat yang aneh-aneh saya rasa lebih kecil daripada laki-laki. Ya, karena kenapa? Kalau kita berbuat yang aneh-aneh, pikiran kita itu panjang. Iya, iya, iya. Ya, contohnya wah ingat suami, ingat anak gitu. Kalau saya lakukan begini gimana ya gitu. Kita mikir. Karena kenapa? Mohon maaf, cacat satu kali ya seumur hidup cacat. Kalau itu perempuan, kalau laki-laki enggak kan? Ya kalau dia mau terserah mau main ya silahkan gitu. Tapi kita kan tidak pernah mengganggu gitu loh. Nah kalau saya melihat untuk bagaimana itu kok bisa ya, kok si Mesra kok begini ya. Kita buktikan di lapangan bahwa saya tidak seperti itu. Nah kadang-kadang memang kita ada namanya digembosin ya namanya, digembosin. dijolokin lah digini. Nah, Bu Mesra itu begini loh. Aku berani datangin orangnya. Saya gitu. Oke. Saya akan dudukan. Kamu dapat dari mana berita itu? Siapa yang menciptakan berita? Sampai dapat titik temu harus saya dapatkan. Sampai segitunya ya. Ya, saya gitu. Karena kenapa? Nama baik kita. Iya. Kalau sampai itu berkembang, Iya. ya orang kan berpikir ya ngapain lah milih dia. Oke. Gitu. Bu, tapi apakah seluruh politisi perempuan yang bernaung di bawah kaukus politisi perempuan politik Indonesia KEPRI itu bersikap seperti itu? Karena gini, kadang-kadang perempuan itu ketika misalnya kasus yang Ibu alami tadi digembosi seperti itu lebih pakai perasaan dan akhirnya misalnya putus asa, akhirnya tidak mau bergerak lebih jauh lagi, lebih bawa perasaan. Apa itu juga menurut saya satu tantangan juga yang membuat perempuan kadang-kadang tidak berani untuk berpolitik praktis. Gimana tanggapan Ibu? Ya, makanya kita dorong teman-teman di KPP itu mentalnya itu selalu kita tekan. Mental itu bagaimana kamu siap menghadapin itu. Bukan berarti kita harus keras untuk menghadapin orang. Nah, makanya kita ada nama itu tadi, ada outbound tadi. Bagaimana persoalan yang kita hadapi di lapangan itu untuk mengatasi itu harus butuh kesabaran. Nah, harus butuh istilahnya jangan patah semangat, nggak boleh saya bilang. Kamu harus siap. Ya, bagaimana caranya kamu mengatasi itu? Karena kenapa? Watak daripada masyarakat itu tidak semua sama. Nah, kalau menghadapi ini seperti ini, menghadapi ini seperti ini gitu. Nah, ketua juga Bu Suryani juga selalu mendorong perempuan karena dia sudah 4 periode dia ya di KEPRI. Jadi dia udah merasakan. Nah, kok bisa besar sekali suaranya Bu Suryani? Apa sih rahasianya? Jadi kami tuh selalu berbagi. Nah, rahasianya ini loh gitu. Yang intinya kita jangan sampai walaupun di lapangan psikomejo jangan selalu menjatuhkan orang lain. Karena kamu kan terima itu juga nanti suatu saat. Ya biarkan dia mau bicara apa itu juga waktu yang akan menjawab.
Ririn juga udah berapa periode dia berbagi teman, karena kebetulan memang mereka dewan di Kepri itu udah luas, dia punya daerah pemilu udah. Contohnya Bu Ririn dia di pulau pasti beda dengan di dapil Kepri 4 pasti beda. Kenapa? Di pulau itu kan butuh sentuhan. Karena mereka untuk mencari nafkah juga di laut. Nah, fasilitasnya juga seperti apa di sana, air minumnya. Saya pernah dibawa Bu Ririn dulu saat itu. Air minum di situ nggak ada. Ibu Ririn bisa menyelesaikan dengan bagaimana? Ya dia bikinkan pokirnya, bantu di sana. Gitu. Nah, bagaimana dengan nelayannya? Dia nyumbang dengan adanya kapal bot. Nah, disumbangkan ke sana. Kan mereka itu bukan nggak butuh duit. Apa yang mereka butuhkan ya udah, toh juga uang mereka kok, yang kita kasih ke mereka kan uang rakyat. Nah, tinggal kita juga mengatur di keuangan saja. Nah, ini masyarakatnya butuh ini. Nah, tolong ini pemerintah dibantu. Gitu, dan dikawal. Jangan sampai nggak dikawal, hilang lagi kalau nggak dikawal gitu. Bu, sebagai pengurus ya, pengurus inti lah, sekretaris masih dalam pengurus inti Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Ibu bisa garanti nggak bahwa seluruh politisi perempuan atau yang masuk dalam Kaukus tuh bisa dijamin lah kualitasnya seperti yang senior inilah, yang bisa bersaing secara politik praktis lah dengan apa ya, dengan kader-kader atau politisi laki-laki, tetapi juga di lapangan itu ligat ke sana kemari untuk memperjuangkan nasib rakyat itu loh, Bang. Itu Ibu bisa menggaranti itu tidak? Gini, kenapa bisa saya garanti? Pasti saya garanti. Kenapa? Pada saat kita public speaking itu kita beri ruang buat mereka untuk melatih mereka. Nah, di saat mereka berani tampil saja berbicara, berarti kenapa tidak? Karena berbicara mereka udah tampil. Dan kita udah beri ilmu, udah ada pembelajaran politik, kita udah diajarin gitu. Nah, kalau saya melihat mentalnya itu sudah 80%. Karena mungkin dia kalah itu barangkali dengan mentalnya tidak full dengan 100% itu, dia cuma memikir masa bodoh lah kau. Jadi bukan berarti dia takut. Tidak. Karena kita beri keberanian di saat dia berbicara. Kadang-kadang kan duduk, datang D3P, datang, duduk, diam, pulang. Nah, kalau mereka tidak, kita tanya satu-satu Kaukus Perempuan itu seperti apa, silahkan berdiri, silahkan bicara. Nanti inilah itulah, enggak, tidak, kami enggak butuh itu, kami butuh keberanian saja. Nah, saya yakin mereka bisa. Walaupun kami beda partai, tapi tujuan sama. Misalnya Bu ya, dalam satu dapil misalnya itu ada 2 anggota Kaukus Perempuan yang akhirnya bersaing di situ. Apakah itu juga didiskusikan di dalam organisasi itu sehingga menghilangkan atau meminimalisir perselisihan atau gesekan antara anggota Kaukus Perempuan yang ada di situ, atau bagaimana cara menengahi itu? Ya, kita selalu berbicara, ya mana tahu saya masuk di daerah ini, RT ini. Dia tidak terima saya, harus yang ini. Ya nggak masalah. Yang penting masih kita usahakan perempuan. Apalagi dari KPPI. Ya silakan. Kalau buat saya sih lebih senang aja kita di situ. Ya udahlah, daripada sama orang lain, sama lu aja nggak apa-apa. Kita lebih daripada orang lain ya kan, yang tidak bergabung dengan KPPI. Makanya kita mendorong KPPI ini. Ini dari mana? Oh ya, anggota kita. Udah, hajar aja. Kita dorong dia. Tidak perlu kita udahlah mau ini. Macam mana kita paksakan masyarakatnya harus memilih saya, sedangkan dia suka dengan yang ini. Nah itu lebih sportif. Lebih sportif, kita harus sportif dong. Apain sikut menyikut, buat dia tahu juga kawan sendiri kok. Iya. Emang sih semua kawan. Tapi kan kedekatan kita dengan setiap bulan kita ketemu, setiap bulan kita berbicara, setiap bulan kita menambah wawasan kita dengan teman-teman, bertukar pikiran. Itu kan saya rasa sudah hubungan emosional kita sudah lebih matang gitu. Oke. Bu, apakah semua politisi perempuan yang ada di Kepri ini sudah bergabung seluruhnya di Kaukus Perempuan Politik Indonesia, yang organisasi ini, atau masih yang ada yang masih belum mau atau tercecer di mana-mana? Kalau memang seperti itu, apa misi kedepannya dari Kaukus Politik
perempuan politik Indonesia? Kalau semua perempuan kita rangkul di Kaukus ini karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Ya, sehingga kami kalau kita contohnya nih dari Demokrat berapa orang, dari PKS berapa orang, Gerindra berapa orang, jadi tidak sama. Tidak sama. Karena kadang-kadang juga ya tergantung ketuanya. Siapa-siapa yang akan dikirimkan untuk Kaukus perempuan, cuman kita batasi. Oh, jadi di setiap partai itu ada ketua perempuan, Ya. politisi perempuan yang gitu. Ada namanya ketua pemberdayaan perempuan. Nah itu. Nah saya memang saat ini di sekretaris di Demokrat, tapi saya ketua perempuan Demokrat Republik Indonesia Provinsi Kepri. Jadi istilahnya posisi itu juga sudah masuk ke kita gitu. Nah sehingga begitu kita duduk membentuk kemarin Kaukus perempuan itu, jadi kita itu sudah di dalam sebenarnya, tinggal bagaimana kedekatan kita dengan ketua kami mau masuk di KPPI, tolong dong ini namanya mananya tolong ditandatangani, udah gitu aja. Kalau namun saya bawa semuanya, saya rasa partai yang lain juga kepengen. Kita nggak bisa mengakomodir sebanyak itu, tapi kita mau partailah yang menentukan siapa-siapa yang akan dikirimkan ke KPPI tadi, Kaukus perempuan tadi. Baik Bu, di akhir dari obrolan kita ini, Bu, saya ingin meminta semacam closing statement atau pesan dari Ibu untuk kader-kader perempuan atau politisi perempuan di Kepri dan juga masyarakat yang pada akhirnya juga menentukan pilihan kepada politisi perempuan di Kepri. Silakan Ibu. Ya. Baik, untuk teman-teman seluruh caleg perempuan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, ada di 7 kabupaten kota, harapan saya ya semangat, jangan kasih kendor. Ya, jangan kasih kendor. Ingat, yang lebih tahu hati perempuan atau masyarakat Indonesia itu khususnya Kepri adalah kita. Ya, kalau suami itu hanya tahu istrinya. Kalau kita tidak, kebutuhannya yang tahu adalah perempuan. Harapan saya jangan takut, tetap semangat, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha dan tawakal. Ya, berusaha dan tawakal, dan ingat satu lagi yang paling penting adalah kuadrat kita sebagai perempuan itu jangan dilupakan. Karena kita sukses karena ada suami di belakang sama anak kita di belakang. Baik. Terima kasih Ya. Bu untuk pesan-pesan terakhirnya, juga khususnya ilmu yang Ibu bagikan dalam obrolan kita 1 jam belakangan. Saya kira pengalaman pribadi Ibu juga ilmu yang Ibu sampaikan yang menjadi representasi dari diskusi atau kerja bersama dari politisi perempuan yang ada di Kepri itu bisa menginspirasi semua kader-kader perempuan yang ada di Kepri sehingga bisa lebih berpolitik praktis lagi. Bu, di akhir dari obrolan kita ini saya ingin katakan seperti ini. Tribuners, memang politisi perempuan itu susah ditemukan saat ini karena mungkin ada persoalan mereka mentalnya yang kurang, tetapi sebetulnya politisi perempuan itu memberi warna tersendiri dalam dunia politik kita. Politisi perempuan selalu santun, selalu jujur, selalu sportif dalam berpolitik. Jangan sungkan-sungkan untuk menaruh harapan atau menaruh kepercayaan pada politisi perempuan, karena di sana insya Allah Anda tidak dibohongi.